Om Dwi dan Elin percaya semuanya sehat dan bersemangat karena Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Kita akan mulai ibadah online kita ya. Nah, sebelum kita mulai, Om Dwi dan Elin mau sampaikan panduan ibadah kita hari ini. Yang pertama, carilah tempat duduk yang nyaman. Jangan sambil tiduran ya. Yang kedua, ikut memuji Tuhan, ikut berdoa, ikut mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan dan ngobrol. Dan yang ketiga, pakailah pakaian yang rapi dan sopan, seperti saat kita datang ke gereja. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati kami semua ya Tuhan, bimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan memakai gerakan. Pujian hari ini judulnya apa nih? Jalan serta Yesus. Yeay. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. yeay! Om Angga lagi sedih nih. Sebel. Om Angga sebenarnya mau rekreasi. Lihat nih, Om Angga udah siapin tas besar. Om Angga udah bawa map, udah siapin Google Map-nya. Tapi Om Angga gagal. Padahal Om Angga mau pergi berpetualang ke tempat yang baru. Tapi karena virus corona ini gagal deh semuanya. Karena harus di rumah aja supaya kita tetap sehat. Kalian juga di rumah saja kan? Jangan kemana-mana ya. Anak-anak jaga kesehatan juga. Jangan lupa protokol kesehatannya. Apa? Pakai maskernya, mencuci tangan dengan sabun, ya, menjaga jarak. Terus apa? Menghindari kerumunan dulu, jangan berkerumun. Setelah itu kita harus mengurangi apa?
mobilitas kita nggak boleh pergi-pergi, kita harus di rumah aja. Supaya apa? Orang-orang yang ada di sekitar kita tetap sehat dan kita pun juga sehat. Nah, supaya kita aman, semua sehat, dan suatu saat nanti kita bisa bersama-sama beribadah lagi. Nah, supaya nggak sedih lagi nih, ikut Om Angga aja yuk. Kita mau berpetualang secara virtual ke zamannya bangsa Israel keluar dari Mesir. Siap semuanya? Yuk kita cus! Di dalam kitab Bilangan pasal 13 sampai 14 di situ diceritakan bagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun menuju ke negeri Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Mereka berkemah di padang gurun Paran waktu itu. Nah, ketika itu Musa memberi tugas, suruh pilih satu orang dari setiap suku. Jadi satu orang ini mewakili setiap suku yang ada di bangsa Israel ketika itu. Nah, bangsa Israel itu ada 12 suku. Jadi ada 12 orang yang terpilih. Mereka ini dapat tugas khusus, yaitu masuk ke negeri Kanaan, dan mereka itu mengintai. Mereka mengintai gimana kondisi negeri itu, bagaimana penduduknya gitu. Bagaimana pohon-pohonnya, tanahnya, hasil panennya gitu. Mereka seperti special agent gitu ya di film-film detektif. Wah, aku penasaran banget deh Tante. Kira-kira tanah Kanaan tuh bagus nggak ya? Terus kabarnya 12 pengintai tadi gimana ya Tante? Mereka selamat kan? Mereka nggak digangguin sama penjahat kan Tante? Jadi penasaran. Tenang, aman kok. Bahkan ketika mereka sampai di lembah Eskol, mereka bisa memotong setandan anggur, buah anggur nih, yang buahnya besar-besar. Nah, mereka itu setelah 40 hari nih di negeri Kanaan itu, mereka akhirnya kembali kepada Musa. Lalu mereka menceritakan, melaporkan apa yang mereka lihat. Tadi kan ada 12 orang pengintai. Nah, yang 2 ini ngomong hal yang baik, hal yang positif. Mereka ini adalah Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini ngomong, wah di sana itu tanahnya luas, lalu hasil panennya bagus, buahnya hasil panennya itu bagus, lalu di sana itu tempatnya baik pokoknya untuk ditempati bangsa Israel. Tapi yang 10 orang lagi bilang hal yang negatif. Mereka bilang, oh di sana itu penduduknya besar-besar, kuat, kita bakalan kalah kalau mau nempati negeri itu, kita bakalan kalah. Itu membuat bangsa Israel hatinya jadi kecil. Mereka menjadi, wah apa ya bener ya bisa masuk ke negeri Kanaan, wah gitu ya. Lalu mereka, bangsa Israel ini jadi bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kalau mereka bisa masuk negeri Kanaan. Wah, terus gimana dong Tante? Mereka tetap masuk ke tanah Kanaan nggak ya? Secara kan perbandingannya 10 banding 2. Kira-kira siapa yang menang Tante? Hal ini membuat Tuhan murka. Mereka nggak percaya sama Tuhan, padahal mereka itu melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang besar, bagaimana mujizat-mujizat yang mereka terima. Tuhan itu luar biasa dalam perjalanan mereka. Tapi mereka itu nggak percaya sama Tuhan, dan itu membuat Tuhan menghukum mereka. 40 tahun lamanya bangsa Israel itu cuma berkeliling-keliling di padang gurun, gak sampai-sampai ke negeri Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Dan akhirnya hanya 2 orang saja yang bisa masuk ke negeri Kanaan,
dan menikmati negeri Kanaan. Siapa ya mereka? Yosua dan Kaleb. Untuk percaya kepada Tuhan seutuhnya, percaya bahwa Tuhan berkuasa lebih dari apa yang kita lihat. Kedua belas pengintai itu melihat hal yang sama, namun hanya 2 orang saja yang percaya kepada janji Tuhan, kepada kuasanya Tuhan. Siapa? Ya, Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua sudah melihat betapa baiknya tanah itu. Buah anggur yang baik, tanah yang subur. Bahkan Kaleb dan Yosua optimis mereka akan bisa menaklukkan negeri itu. Nah, anak-anak, apapun yang ada di hadapan kita harus selalu percaya kepada janjinya Tuhan. Walaupun kelihatannya sulit, seperti masalah yang dihadapi terlalu besar, tetapi jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan lebih besar dari segala permasalahannya kita. Kita harus selalu optimis dan percaya kuasa Tuhan mampu menolong kita. Dan aktivitas minggu ini kita akan menjadi seperti pengintai tadi, yaitu kita akan mencari 5 perbedaan dari 2 gambar di samping tante. Nanti akan dikirim oleh Om dan Tante di grup kelas masing-masing. Jawabannya nanti bisa dikasih tanda di gambar tersebut atau nanti bisa diedit melewati HP. Jawaban ditunggu di grup kelas kita masing-masing. Selamat mengintai. Halo anak-anak semua, masih semangat ya? Kita harus bersemangat dan optimis seperti Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini ayat Mas terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dihafalin, di video, terus dikirim ke Om dan Tante guru sekolah minggunya masing-masing. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan setiap kami boleh terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami, dan biarlah setiap kami Tuhan terus jaga dan lindungi supaya kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Terlebih Tuhan, supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya anak-anak semua, jangan lupa ya, besok Minggu tetap ibadah. Meskipun masih secara online, tetap semangat ya. Semuanya harus bersemangat karena Tuhan sangat mengasihimu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.